Yo kawan, selamat datang di kanal Raja Shinobi. Bagi kalian yang suka dengan prediksi dan teori serta fakta di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dan like serta komen, agar admin lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, jangan lupa ngopi dulu, pakai kopi kapal api, kopinya lu minum, kapalnya lu jual, apinya buat bakar gedung koruptor di negeri Konoha ini, dan jangan sampai ketinggalan, udut jarum coklat agar lebih rileks. Nah jika sudah, mari kita masuk ke isi videonya Brobot Cikiwiriwir, let's go. Yo mas bro, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pertempuran Boruto melawan Shinju Hidari. Di episode yang lalu, Konohamaru kaget setelah Sarada mengatakan jika Sasuke ayahnya yang berubah menjadi pohon dewa. Lalu kemudian Boruto berkata kepada Konohamaru dengan berkata, apapun yang terjadi saat ini, fokuslah untuk mengalahkan dia, ini demi guru, demi menyelamatkan paman Sasuke. Tapi guru Konohamaru tidak perlu mengkhawatirkan itu, yang sedang kita hadapi adalah eksistensi yang lahir dari cakra paman Sasuke. Kemudian Konohamaru masih merasa bingung tentang apa yang dikatakan Boruto barusan, lalu Konohamaru berkata, apa maksudmu Boruto, dan lagian Boruto dari mana kau mendapatkan informasi itu? Lalu Boruto menjawab, Guru Konohamaru, sudah kubilang agar kau fokus saja dengan pertarungan ini, aku tidak ingin kau mati sia-sia. Lalu dengan secara tiba-tiba, Shinobi Sensor merasakan sebuah reaksi cakra dari salah satu tanda Sumeato. Shinobi itu lalu berkata, woi, ada reaksi cakra dari tanda Sumeato, kalian semua berhati-hatilah. Kemudian Boruto berkata, kau tenang dulu, di mana posisi cakranya? Lalu Shinobi Sensor menjawab, aku tidak tahu persis, tapi sepertinya di sekitar sana. Kemudian dengan secara tiba-tiba saja, muncul beberapa makhluk Sumeaka dari tanda cakar dan mengepung mereka. Setelah itu, Boruto yang melihat para makhluk tersebut lalu Boruto berkata, ternyata begitu ya, Sarada, kaulah yang diincar pria bertudung itu, aku akan mengurangi jumlah makhluk ini sebisa mungkin, dan kau hanya perlu menghadapi musuh yang menyerangmu duluan. Kemudian Sarada menjawab, baiklah Boruto, aku juga akan berusaha untuk menghadapi para makhluk ini. Kemudian terlihat Boruto yang perlahan mulai menghabisi para Sumeaka, dan Boruto terlihat sangat mudah untuk menghancurkan para Sumeaka tersebut. Begitu juga dengan Sarada, dia mulai bertarung kembali dan Sarada menghancurkan satu demi satu makhluk itu, kemudian Sarada menggunakan mata Sharingan miliknya untuk membaca pergerakan dari Sumeaka tersebut. Akan tetapi dengan tiba-tiba saja, sebuah tangan keluar dari tubuh Sumeaka, dan menarik kaki dari Sarada, yang mana ternyata tangan tersebut adalah Shinju Hidari. Lalu Boruto yang menyadari hal itu, dia langsung menggunakan Hiraishin dan langsung berpindah tempat ke lokasi itu, kemudian Boruto langsung mengarahkan Rasengan tepat di punggung dari Shinju Hidari. Lalu Hidari yang terkena Rasengan dari Boruto, seketika saja dia merasa kesakitan atas serangan tersebut. Lalu Hidari masuk kembali ke dalam tanda Sumeato miliknya, dan muncul di atas sebuah kubus. Kemudian Hidari menciptakan banyak sekali tanda Sumeato di area Boruto dan Sarada. Hidari berniat untuk mengelabui mereka. Terlihat Sarada yang menyadari hal tersebut, kemudian Sarada berkata, Boruto, kau bisa menghindar dengan melayang di udara, biar aku yang memancingnya dari darat, lalu begitu dia memperlihatkan wujudnya, kau serang dia dengan Rasengan lagi. Lalu Boruto menjawab, tidak bisa Sarada, saat ini aku tak bisa beranjak dari tanah. Terlihat Boruto, yang sedang memikirkan sesuatu dan Boruto merencanakan untuk menyerang Hidari dengan jutsu baru miliknya. Kemudian Boruto berkata, sepertinya aku harus memakai jutsu Usuhiko dengan kekuatan penuh, untuk menghabisinya dalam satu serangan. Lalu terlihat Sarada yang mendengar jurus itu, sepertinya Sarada sangat terkejut dengan omongan dari Boruto tadi. Lalu Sarada berkata, jutsu Usuhiko, apa maksudmu Boruto, jutsu apakah itu? Kemudian Boruto berkata kembali dengan berkata, ini adalah jutsu rotasi dan revolusi planet ini, dan jutsu ini menimbulkan gaya sentrifugal dan energi lainnya, aku menyebutnya sebagai cakra planet, dan ini adalah Rasengan baru yang memanfaatkan itu. Kemudian Sarada berkata kembali dengan berkata, apakah kau yakin bisa mengalahkan dia dengan jurus itu, hanya dalam satu serangan sebelum dia kabur ke Sumeato? Lalu Boruto menjawab, seharusnya jurus ini lebih dari cukup, asalkan aku bisa melepaskan kekuatan penuh,
karena jangkauan kekuatan Usuhiko tidak ada batasnya. Kemudian Boruto melanjutkan perkataannya kembali dengan berkata, "Tetapi aku harus menyerap cakra planet dari permukaan bumi secara langsung, dengan menjejakkan kedua kakiku di darat, selain itu butuh energi dalam jumlah besar, untuk menghabisinya dalam satu serangan." Lalu Sarada berkata, "Artinya kita harus mengulur waktu ya, Boruto." "Baiklah, akan aku lakukan itu." Setelah percakapan mereka, dengan tiba-tiba kembali, sebuah tangan muncul dari tanda Sumeato. Akan tetapi Konohamaru langsung menahan tangan tersebut, sebelum tangan itu menarik Sarada dari belakang. Lalu Hidari terus-menerus keluar masuk Sumeato, dan Hidari terus memberikan tekanan kepada mereka. Akan tetapi sepertinya kali ini Hidari tidak seperti Hidari yang sebelumnya. Hidari selalu menghindari setiap serangan dari mereka, dan Hidari selalu menargetkan Sarada. Kemudian pertarungan pun berlanjut, lalu terlihat Konohamaru, yang mengarahkan Jutsu Rasen Shoeki ke arah tangan yang mencoba menarik Sarada. Kemudian Sarada berkata, "Guru Konohamaru, berhati-hatilah guru." Terlihat juga Boruto yang merasa terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Konohamaru, lalu Boruto berkata, "Guru, aku memintamu untuk menjaga Himawari bukan?" Kemudian Konohamaru menjawab, "Biar aku tentukan apa yang harus menjadi prioritasku. Kalau kau punya waktu untuk protes, lebih baik sempurnakan jurusmu itu, Boruto." Setelah itu kemudian terlihat dengan secara tiba-tiba, Hidari muncul tepat di belakang dari Sarada, dan dia menarik tubuh Sarada menggunakan akar pohon yang diciptakan dari tangannya. Terlihat semua orang yang berada di tempat itu, semua merasa terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Kemudian Sarada yang sudah tertangkap oleh Hidari, lalu dia berinisiatif mengaktifkan Chidori Nagashi, yang menciptakan aliran listrik dan menyambar tubuh dari Hidari. Kemudian Hidari yang terkena serangan Chidori Nagashi, lalu dia merasa kesakitan dan berteriak. Kemudian dengan seketika saja Sarada terlepas dari cengkeraman tangan Mokuton dari Hidari, dan terlihat Hidari yang terhempas ke udara akibat serangan dari Sarada, yang mengalirkan listrik di tubuh Hidari. Lalu Sarada berkata, "Boruto, apa masih belum juga jutsu barumu itu?" Lalu Boruto berkata, "Sejujurnya ini masih belum sempurna, tapi apa boleh buat akan kulakukan sekarang." Kemudian terlihat Boruto, yang bersiap untuk melepaskan jutsu barunya kepada Hidari, yang masih berada di udara. Lalu setelah dirasa tepat, kemudian Boruto mengarahkan jutsu tersebut. Boruto berkata, "Terimalah jutsu ini Hidari sialan, Rasengan Usuhiko." Setelah itu terlihat ledakan yang sangat kuat, sehingga membuat orang-orang yang berada di sekitar area tersebut terhempas, karena efek dari ledakan jutsu dari Boruto tersebut. Hidari yang mendapatkan serangan itu, terlihat dia yang merasa kesakitan yang amat sangat sakit, sehingga memaksanya untuk berteriak kesakitan, dan setengah bagian dari tubuh Hidari hancur berkeping-keping. Semua orang termasuk Sarada dan Konohamaru, merasa kaget dengan apa yang baru saja mereka lihat. Kemudian Boruto yang melihat jika tubuh dari Hidari masih tersisa setengah, lalu dia bergegas untuk menyerang Hidari kembali, lalu dia berkata, "Sial, kurang sedikit lagi, jangan harap kau bisa lolos." Lalu setelah tubuh Hidari terjatuh ke tanah, dengan tiba-tiba saja Kawaki muncul dari atas dan langsung meremas tubuh dari Hidari dengan menggunakan tangan miliknya yang sudah diubah menjadi sebuah senjata, lalu dia berkata, "Woi, kau sedang merasa kesulitan ya, biar kubantu meringankan bebanmu." Lalu kemudian, Kawaki meledakkan sisa tubuh dari Hidari dengan tangannya yang sudah dijadikan sebuah senjata, sehingga membuat Hidari harus lenyap dan menjadi abu. Semua orang yang melihat itu merasa terkejut dengan kedatangan Kawaki, termasuk juga Boruto. Kemudian Konohamaru berkata, Apa kita berhasil mengalahkan Hidari?" Setelah momen tersebut, adegan berpindah dulu kepada seorang Code, yang masih menghadapi ancaman dari seorang Otsutsuki baru. Code, yang merasa jika dirinya dalam bahaya, lalu Code berkata, "Aku tidak mengerti dengan apa yang kau katakan, dan aku tidak tahu di mana makhluk yang kau maksudkan tadi." Otsutsuki itu lalu berkata kembali dengan berkata, "Lalu siapa kau, dan mengapa kau memiliki esensi seperti Ishiki Otsutsuki?" Code, yang mendengar pertanyaan itu lagi, lalu Code berkata, "Kau tidak perlu tahu tentang itu, dan yang pasti Tuan Ishiki adalah dewa bagiku, dan dia akan selalu hidup di dalam jiwaku." Otsutsuki itu merasa jika orang ini adalah anak buah dari Ishiki, dan Otsutsuki itu lalu bertanya kembali kepada Code dengan berkata, "Apakah kau ini adalah anak buah dari Ishiki?"
Lalu Code menjawab, tentu aku adalah orang yang selalu dipercaya oleh Tuan Ishiki untuk segalanya. Kemudian Otsutsuki itu bertanya lagi dengan berkata, lantas di mana dia sekarang? Karena aku ingin bertanya kepadanya tentang keberadaan Momoshiki. Lalu Code menjawab, sayang sekali kau tidak akan pernah menemukan Tuan Ishiki, karena dia sudah lenyap dan dibunuh oleh Kawaki dan ninja Konoha. Otsutsuki yang mendengar perkataan Code tersebut, sontak saja dia merasa terkejut dan tidak menyangka jika ada orang yang bisa mengalahkan Ishiki. Lalu Otsutsuki itu bertanya lagi kepada Code dengan berkata, siapa mereka, dan sekuat apa mereka, sampai-sampai Ishiki mati oleh mereka? Code kemudian menjawab, mungkin orang yang kau maksudkan dan orang yang kau cari, ada bersama mereka dan mereka sangat-sangatlah kuat. Lalu Otsutsuki itu berkata, apakah Momoshiki bersama dengan mereka? Kemudian Code berkata kembali, mungkin saja orang yang kau cari ada bersama mereka. Kemudian Otsutsuki bertanya lagi kepada Code, lalu di mana mereka sekarang? Cepat katakan kepadaku, jika tidak kau katakan, maka akan kubuat kau tidak bisa melihat matahari lagi. Lalu Code menjawab, mereka ada di desa Konoha, dan desa itu berada di sebelah timur. Kau bisa ke sana untuk memastikan jika orang yang kau cari ada di sana. Lalu kemudian Otsutsuki tersebut melepaskan cekikannya dari leher Code, dan Otsutsuki tersebut langsung menjambak rambut Code dengan berkata, baiklah, jika omonganmu ini benar aku akan sangat berterima kasih kepadamu, akan tetapi, jika omonganmu ini bohong, akan kucari kemanapun kau lari dan akan kubuat tubuhmu terkoyak-koyak dan hancur. Lalu terlihat Code yang mendapatkan ancaman itu, dia merasa khawatir dan ketakutan, mengingat makhluk yang mengancamnya adalah seorang Otsutsuki yang mempunyai esensi yang sangat kuat. Setelah percakapan itu, lalu kemudian Otsutsuki itu melempar tubuh Code ke arah bebatuan di sekitar tempat itu, sehingga membuat tubuh Code membentur bebatuan di tempat itu, dan sepertinya dia mengeluarkan darah dari mulutnya akibat benturan tersebut. Setelah itu Otsutsuki baru tersebut menuju tempat yang sempat Code katakan dan berniat mencari Momoshiki di desa Konoha. Dengan sekejap mata Otsutsuki itu menghilang dari tempat itu, dan Code merasa keheranan dengan esensi yang dimiliki oleh Otsutsuki tersebut. Lalu kemudian Code berkata dalam hatinya dengan berkata, sial, hampir saja aku meregang nyawa oleh makhluk itu, dan aku bersyukur masih bisa selamat dari Otsutsuki itu. Lalu Code melanjutkan perkataannya kembali dengan berkata, ini akan sangat menyenangkan bagiku, dan ini akan menjadi sebuah keuntungan buatku, dan kalian para ninja Konoha. Kalian tunggulah kehancuran yang akan mendatangi kalian semua. Setelah momen tersebut diperlihatkan, tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, itulah informasi yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan prediksi dan teori, serta fakta di kanal ini, jangan lupa subscribe, dan tetap stay di channel ini. Peringatan keras, video ini hanya merupakan teori, yang sengaja admin rangkum menjadi alur cerita Boruto, agar terasa seru untuk menunggu chapter selanjutnya. Oke kawan, sampai jumpa di video selanjutnya, Brobot Cikiwiriwir.